Saya akan memulai dengan materi saya. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan banyak karena tadi sudah agak terlambat 15 menit ya. Jadi sebetulnya slide saya itu banyak, tapi saya mencoba untuk mempercepat slide. Jadi kalau kita lihat ya di belakang dari latar belakang dari judul saya ini atau cover saya ini ada yang ada sedikit lamat-lamat tulisan tentang sharing cities gitu. Nah, itu sebetulnya adalah kota masa depan kita. Termasuk di dalamnya adalah energi. Nanti saya akan jelaskan tentang apa sih yang disebut sebagai sharing cities dan khususnya di bidang energi. Jadi berdasarkan IEA ya. Jadi International Energy Emissions. Jadi Indonesia itu termasuk konsumer terbesar di Southeast Asia, 36% ya, region energy demand-nya. Bahkan melebihi konsumsi energi yang dipakai oleh Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kemudian yang kedua, kita mengalami juga yang disebut sebagai urbanisasi. Dan sangat-sangat tinggi sekali urbanisasi yang ada di sana. Kemudian lonjakan populasi. Indonesia itu nomor 1 di Asia, di South Asia ya. Kemudian Southeast Asia. Kemudian Indonesia termasuk pemakai tadi selain energi, kita juga menghasilkan CO2 emission. Jadi kita mempunyai isu di sana. Jadi isu Indonesia itu ada 2 kalau berkaitan dengan energi, yaitu yang pertama kali pemakaian energi yang paling tinggi di Southeast Asia, ya di Asia Tenggara. Kemudian pemakai menghasilkan CO2 emisi yang tinggi juga di Asia Tenggara. Kemudian 10 tahun lagi 70% penduduk Indonesia itu akan tinggal di kota. Ini kurang lebih 204 juta jiwa penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Berarti semakin besarlah sebetulnya energi yang dipakai karena pertumbuhan kota yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya sebuah konsep ya tentang pemakaian energi pada sebuah kota. Sebetulnya secara alami kita itu mempunyai kita itu sebetulnya balance ya. Ada satu balancing antara energi yang diserap dan energi yang dikeluarkan. Nah, itu nanti akan terjadi kenapa akhirnya tidak balance. Itu nanti saya akan jelaskan. Nah, secara teoritis kita sebut sebagai urban energy balance. Jadi pada dasarnya kalau dulu sebelum kita hidup di kota, misalkan hidup di desa, maka energi yang dikeluarkan dan energi yang diserap itu ya lah, sama lah ya. Tapi pada waktu kita berada di kota, maka kita bisa melihat ini adalah bentuk salah satu yang kita sebut sebagai urban energy balance. Jadi urban energy balance itu dimulai dari adanya radiasi matahari. Tentu saja kita tidak bisa lepas dari matahari karena kita hidup di bawah matahari, terutama di daerah tropis seperti di negara di Indonesia. Jadi ada radiasi matahari, kemudian orang-orang kota membentuk membuat perumahan, membuat apartemen, ya, bangunan tinggi, kantor sewa, bangunan tinggi, mall, bangunan setengah tinggi tetapi sangat lebar dan lain sebagainya. Itu adalah masa-masa atau bangunan yang menyerap energi, yang kemudian disimpan energinya, yang sewaktu-waktu akan dirilis. Nah, sewaktu-waktu yang akan dirilis inilah yang menjadi pertanyaan kita. Kapan dia akan merilis energinya itu? Nah, biasanya releasing energi ini terjadi pada waktu malam hari, di mana terjadi perbedaan suhu yang sangat-sangat tinggi antara satu massa atau satu bentukan atau satu permukaan gitu ya terhadap temperatur lingkungannya.
Karena perbedaan suhu itu maka terjadi yang disebut sebagai tadi ya sensible, kemudian ada laten, kemudian ada albedo dan lain sebagainya ya. Sehingga kita bisa menghitung sebetulnya kapan kota itu merilis satu energinya dan kapan kota itu menyimpan energinya. Simpanan energi dari radiasi itu akan menjadikan sebuah kota itu menjadi panas. Karena merasa panas, kok panas itu tidak pernah bisa dingin, maka orang-orang kota merasa membuat teknologi untuk mendinginkan yang disebut sebagai air conditioning. Nah, air conditioning itulah yang menambah pemakaian energi pada kota-kota kita. Jadi ada radiasi, kemudian radiasi membuat kota menjadi semakin panas ya. 20 tahun misalkan ya, 20 tahun kota di seluruh dunia itu meningkat energinya, meningkat temperaturnya sampai 5 derajat. Itu 20 tahun. Gitu ya. Dan itu selalu meningkat gitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai karena apa? Pemakaian teknologi untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan manusia. Salah satunya adalah air conditioning, kemudian ada disebut sebagai transportasi. Transportasi itu apa? Mobil. Nah, ternyata mobil itu juga membutuhkan energi. Oke, jadi maka terjadi yang disebut sebagai urban heat island. Jadi urban heat island itu kalau kita measure, kita ukur, itu ukurannya persis seperti gambar yang bisa Bapak Ibu lihat di depan ini. Jadi kita bisa melihat bahwa pada waktu jam 6 gitu ya terjadi lonjakan flux ya. Kemudian di situ ada emissions inventory gitu ya. Kemudian sebetulnya pada waktu malam itu energi yang ada pada satu kota itu dirilis gitu. Sehingga pemakaian energinya akan semakin meningkat. Pemakaian AC-nya semakin banyak. Pemakaian AC-nya semakin kita semakin membutuhkan energi yang berlebih untuk apa? Untuk kenyamanan manusia. Jadi tujuan di akhirnya itu bagaimana membuat manusia nyaman. Tetapi dengan membuat manusia nyaman berarti kebutuhan energinya semakin tinggi. Nah, saya pernah riset bareng dengan lab di Jepang pada waktu saya sekolah. Ini adalah kondisi Beijing pada tahun 1990 untuk temperatur permukaan ya untuk Beijing. Yang merah itu bisa sampai 49 derajat Celcius untuk temperatur permukaan. Dari tahun 1990 sampai 2014 bisa kita lihat 2000 itu ya pada waktu 1995 itu terjadi waktu itu kita lihat ya kenapa 995 itu merahnya dan kuningnya lebih banyak daripada 2000 dan 2005. Itu ternyata pada waktu 995 satelit yang dipakai ya pada waktu kita melakukan analisis satelit yang dipakai itu terjadi perubahan atmosfer gitu ya. Jadi yang terdeteksi di situ itu bukan permukaan tetapi permukaan pada atmosfer. Makanya sebetulnya 1995 ini datanya tidak bisa dipakai, tetapi saya tetap memperlihatkan bahwa itu terjadi pengembangan di sana. Jadi dari tahun 1990 sampai 2014 itu terjadi sangat signifikan sekali perubahan panas permukaan pada kota ya di Beijing. Kemudian kita analisis kenapa permukaan kota itu mengalami perubahan. Nah, kemudian kita analisis berdasarkan data sosial. Di situ ada data pertumbuhan penduduk, kemudian data pergerakan dan lain sebagainya, kemudian data pengurangan open space, ya. Di situ ada LST, ada building conversion ratio, area rasio dan lain sebagainya. Kita deteksi semuanya. Ini adalah peta, ini masih peta kota Beijing, tetapi ini berdasarkan analisis value ya, value analisisnya. Apa yang dialami
kenapa terjadi signifikansi perubahan suhu pada kota. Nah, kalau kita lihat yang paling signifikan mengalami perubahan suhu itu impact perubahan suhu itu karena adanya building coverage ratio, ya. Jadi FAR itu 0,4, sementara BCR itu kalau kita lihat 0,8 R kuadratnya. Artinya apa? Di situ BCR itu lebih tinggi pengaruhnya, ya, lebih tinggi pengaruhnya daripada FAR dan daripada CAR, gitu ya. Jadi coverage area rasionya itu kalau dibandingkan dengan pertumbuhan temperatur ya pada tahun 1990 sampai 2014, maka BCR itu adalah yang menjadikan perubahan temperatur itu paling tinggi. Kemudian yang membuat temperatur itu bisa rendah itu adalah open space atau disebut sebagai OCR ya, yang D yang kalau Anda lihat di sini. Jadi open space itu bisa menurunkan suhu signifikan dibandingkan yang lainnya. Ya, dibandingkan dengan water, dibandingkan dengan green coverage ya. Green coverage itu misalkan kita membuat koridor hijau pada koridor jalan misalkan kayak gitu. Nah, open space itu lebih signifikan menurunkan suhu. Jadi ada BCR di sini yang signifikan menaikkan suhu, tetapi ada open space yang signifikan juga menurunkan suhu. Nah, ini menjadi pertimbangan sebetulnya bagaimana kita mendesain untuk mengurangi energi atau emisi nantinya, ya. Karena energi yang sangat signifikan itu pada perubahan suhu. Nanti saya akan perlihatkan grafiknya. Kalau tadi Beijing, ini itu adalah Jakarta pada tahun 2015. Saya juga menganalisis Jakarta pada tahun 2015, ternyata temperatur permukaan Jakarta, di kota Jakarta pada 2015 dengan menggunakan satelit image, kemudian dianalisis dengan menggunakan GIS, itu pada jam 10, jadi ini saya ambil pakai Landsat ya pada jam 10 pagi, kemudian kita analisis itu suhu permukaan ya pada temperatur material yang diterima, kemudian kita analisis itu bisa sampai 49 derajat Celcius. Itu pada tahun 2015. Jadi ini belum saya analisis sampai kepada suhu udara ya. Ini masih pada suhu temperatur atau suhu material. Kita bebaskan dulu bahwa tadi kita sudah mengalami bahwa urbanisasi, perubahan building coverage ratio itu menumbuhkan suhu pada permukaan kota. Ya, tentu saja itu akan signifikan sekali merubah suhu udara. Nah, sekarang kita melihat sebetulnya suhu permukaan itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, salah satunya kita lihat pemakaian electrical energy intensity dulu. Yang pertama kali kalau kita lihat pada grafik ini, maka sebetulnya hospital, shopping mall, hotel, shopping mall itu adalah paling tinggi pemakaian energi, ya, terutama electric intensity-nya per kWh per meter persegi per year, ya, bisa sampai 250 lebih. Kita bandingkan dengan Jepang dan kita bandingkan dengan Indonesia. Jadi Jepang itu lebih rendah pemakaian energinya. Di hospital pemakaian di Indonesia itu lebih dari 200, ya kira-kira sekitar 240 kWh per meter persegi per year. Dan ini dibuat pada tahun 2004 ya. Ini oleh JICA dan oleh BPPT. Nah, dari grafik ini kita bisa tergambar bahwa electricity atau listrik yang dipakai pada setiap gedung itu
kita bisa lihat bagaimana distribusinya, ya pemakaiannya. Shopping mall itu adalah paling tinggi pemakaian per KWH per meter perseginya, kemudian hotel, dilanjut dengan hotel, kemudian dilanjut dengan hospital. Nah, kalau kita lihat bahwa shopping mall di Jepang itu juga masih paling tinggi, sementara hospital itu nomor 2, hotel itu rendah, ya. Kemudian dilanjutkan oleh office building. Gitu. Yang kemudian yang lainnya itu adalah government buildings, ya, without air conditioning, dan ada yang air conditioning. Ini adalah data pemakaian primary energy consumption pada tahun 2013. Jadi listrik yang kita pakai itu ujung-ujungnya, ya, yang paling besar itu masih pemakaian petroleum. Jadi sumber listrik kita itu kita masih memakai petroleum atau masih pakai bensin, ya. Jadi mungkin source-nya gitu ya, mungkin ada di Python sana. Selain dia batu bara, dia juga memakai bensin untuk membuat source listriknya. Kemudian Indonesian power generation-nya by source-nya itu coal, batu bara, itu yang paling mendominasi, ya. Kalau yang ini adalah total primary energy consumption-nya, ya, yang sebelah kiri. Kalau ini power generation-nya. Jadi power generation-nya kita masih memakai coal. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kenapa Indonesia emisinya tinggi, ya. Dan kenapa Indonesia energi usage-nya, pemakaian energinya juga sangat tinggi. Nah, ini harus kita perhatikan. Lebih detail lagi, ini average daily load, ya, business as usual dalam gigawatt. Kalau kita lihat bahwa di tahun 2030, ya, yang warna biru, itu kita akan mengalami lonjakan pemakaian energi sampai 205%. Artinya 2030 itu mungkin masih sekitar 50% penduduk itu yang tinggal di kota. Belum 70%. 70% itu diangkat di tahun 2040, ya, katanya kan seperti itu. Jadi di tahun 2030 lonjakan energi, pemakaian energi, ya, terutama nanti di kota, itu kalau total di Indonesia itu sampai 205%. Yang ada di kota itu hampir 70%-nya. Jadi 60% sampai 70% itu pemakaian energi di kota. Nah, ini kita harus perlu waspada bahwa kota itu membutuhkan energi yang sangat-sangat tinggi sekali, ya. Kemudian itu dibagi menjadi komersial, kemudian ada lighting, kemudian ada air conditioning, ya. Industrial pasti ya di sana ada. Jadi Anda memakai televisi itu juga menambahkan pemakaian energi. Kemudian di situ ada refrigerator, kemudian rice cooker, ya. Coba kita lihat rice cooker itu ternyata juga sangat tinggi sekali. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita rumah itu penyumbang energi tertinggi, salah satu tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah bauran energi primer yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa energi baru terbarukan di Indonesia itu pemakaiannya pada tahun 2020 masih 11% dari pemakaian total energi yang ada di Indonesia. Nah, ini seharusnya menjadi kesadaran kita bahwa bagaimana sebetulnya energi baru terbarukan itu bisa dipakai oleh kita untuk kota-kota yang akan datang. Nah, nanti akan saya jelaskan sebetulnya pemakaiannya harus seperti apa dan bagaimana strateginya gitu. Yang paling banyak masih batu bara. Jadi pengurangannya masih 36% di tahun 2050. Nah, setelah kita lihat semuanya, maka sebetulnya saya selalu membawa ini. Konsep ini selalu saya bawa. Ini konsep ini setelah saya
mendapatkan banyak masukan, kemudian coba dibuat menjadi sesuatu yang lebih ringkas, bahwa sebetulnya pemakaian energi itu karena apa? Detailnya adalah seperti ini. Jadi kita ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang perencana, ya. Yang pertama kali itu adalah master planning. Apakah master planning kita itu sudah memperhatikan bagaimana energi itu dipakai? Selama ini RT/RW, RDTR, RTBL itu masih hanya berbicara tentang connectivity, berbicara tentang sosial, berbicara tentang ekonomi, tetapi tidak pernah masuk tentang yang disebut sebagai energi. Padahal pada waktu kita berbicara tentang energi, maka sebetulnya kita harus berbicara tentang urban structure. Kita akan berbicara tentang landscape design. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana open space itu menjadi sangat signifikan sekali mengurangi temperatur pada kota. Pada waktu kita bisa mengurangi temperatur pada kota, maka kita akan merubah mindset manusia atau manusia yang bekerja di dalamnya atau manusia yang tinggal di dalamnya, mengurangi pemakaian air conditioning. Kemudian building design. Nah, ini sudah mulai ada kesadaran bahwa building design kita dengan adanya mungkin GBJI, kemudian adanya IAB, itu kita sudah memperhatikan green building, ya. Kita sudah bisa memperhatikan electricity demand, cooling demand, heating demand, dan lain sebagainya. Kemudian transportasi. Nah, bagaimana master planning dan building design ini bekerja sama terhadap transportasi sistem planning? Apakah kita sudah memperhatikan? Apakah seorang urban designer atau seorang planner gitu ya memperhatikan antara building design yang ada, master planning yang ada terhadap transportasi sistem planning. Maka di situ keluar yang namanya mobility. Mobility itu sangat penting sekali. Tadi pemakaian petroleum, pemakaian bensin, termasuk di dalamnya adalah mobility. Kemudian ada accessibility. Bagaimana sebuah kota itu kalau accessibility-nya lebih kita perhatikan. Jadi orang itu bisa kita hitung benar-benar, ya, kita hitung bahwa dalam satu hari dia berapa mobility-nya, berapa jauhnya, berapa energi yang dipakainya, apakah kita sampai ke sana, sehingga kita bisa mengeluarkan antara urban structure dan accessibility. Itu adalah urban mix yang ada di sana, master planning. Nah, yang tidak kalah pentingnya, justru ini adalah paling penting, itu adalah community system planning. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Kami sedang membuat beberapa proposal. Satu proposal diterima bersama USA, itu adalah membuat community system planning, yaitu kesadaran tentang renewable energy design. Ya, jadi ada disebut sebagai di sana master planning. Kalau tidak ada community system planning, maka sebetulnya master planning itu tidak berjalan dengan baik. Ya, community system planning, kesadaran orang tentang green building itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka di sebelah kiri itu adalah renewable energy design, kemudian ada yang disebut sebagai power demand. Nah, lebih kecilnya, detail-detailnya nanti akan saya jelaskan di atas. Di situ ada energy policy. Ya, kalau kita berbicara tentang community system planning, di situ ada heating energy demand, ada cooling energy demand, ada domestic energy demand, dan lain sebagainya. Nah, di urban structure, di situ ada compactness, ada building meshing. Nah, ini seharusnya semua menjadi whole system, bukan terpecah-pecah. Seorang urban designer, ya sudahlah, Anda hanya mendesain sebuah koridor yang indah saja, gitu. Ternyata koridor yang indah tidak pernah dipakai, accessibility-nya sangat buruk, mobility-nya koridor itu tidak menghubungkan kemana-mana, sehingga tidak bisa mengurangi energi dan lain sebagainya. Itu tidak pernah kita bahas, ya, sampai mendetail bagaimana membuat energi sebuah kota itu menjadi lebih rendah. Di masa depan sebetulnya kita sudah sangat-sangat tertinggal dengan negara-negara maju, ya, hampir 20 tahun. Mereka sudah
mengembangkan desain pasif dan desain aktifnya, itu mereka sudah mengembangkan yang disebut sebagai energy independent architectures atau energy independent cities, gitu ya. Apa yang disebut sebagai energy independent architectures atau energy independent cities, gitu ya. Itu kalau kita berbicara low energy buildings, maka kita di sebelah kanan itu ada kita sebut sebagai reference buildingnya. Jadi reference building itu primary energy consumption-nya megajoule per year per meter perseginya itu berapa. Jadi kalau di Indonesia sekarang ada apa namanya, harus di bawah 145 ya, kWh per meter persegi per year apabila sebuah bangunan Anda, bangunan komersial Anda itu disebut sebagai green buildings. Nah, itu baru green buildings ya. Pemakaian energinya 145. Nah, energy independence itu apabila Anda bisa satu bangunan Anda bisa menghasilkan energinya sendiri. Ya, belum sampai kepada net zero energy, tetapi bisa independen. Setidaknya menambahkan ya, kalau di Jepang ya itu menambahkan 30% energinya. Artinya apa? Dari 145 kWh per meter persegi per tahun ya yang harus dipakai kurang dari itu disebut sebagai green buildings, maka kalau ditambahkan dengan energi yang dihasilkan on-site ya, maksudnya pada bangunan itu sendiri, maka dikurangi kira-kira 30%-nya. Artinya mungkin sekitar 100 kWh per meter persegi per year yang bisa dipakai. Itu disebut sebagai energy independent architectures. Lebih lanjut lagi, ada satu konsep yang disebut sebagai net zero energy atau disebut sebagai NZEP. Jadi NZEP itu benar-benar kalau bisa antara energi yang dipakai dan energi yang dibuang gitu ya, itu bisa sampai mengarah kepada 0% atau kurang dari 10% pemakaiannya. Jadi sudah bisa sampai ke sana. Begitu juga kota. Ini kota belum ada pembahasannya. Tetapi di negara-negara maju itu mulai dibangun disebut sebagai energy independent cities ya. Belum masuk kepada net zero energy cities. Nah, ini kita perlu membahas ini. Jadi GBCI itu belum sampai kepada kota, mereka masih kepada neighborhood ya. Bagaimana menghasilkan green neighborhood itu yang ada. Kalau berbicara tentang passive design dan active design, ini adalah satu grafik seharusnya apa yang kita lakukan ya. Pertama kali kita harus berbicara tentang external environmental correction, kemudian load expression terutama kepada bidang energi, kemudian internal environmental correction. Jadi ada load expression di sana yang harus dilihat ya, external environmental correction-nya. Jadi di situ ada suhu dan lain sebagainya. Orientasi harus diperhatikan, kemudian dan lain sebagainya. Saya sudah yakin Bapak Ibu di sini bisa ya. Kemudian internalnya kita hitung, kemudian baru pemakaian use natural energy. Nah, ini disebut sebagai passive design sebelah kanan. Kemudian ada active design yang terakhir, apabila itu tidak bisa mencapai green building, maka manajemen menjadi sangat penting. Ya, jadi ini adalah satu teori grafik bagaimana melakukan passive design dulu, kemudian baru mengaktifkan desain, begitu juga dengan kota, ya, kemudian baru manajemen. Ini sebuah satu grafik yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengkonstruksi. Ya. Ada master planning, kemudian ada construction. Kalau dulu business as usual, maka construction itu adalah quality, time, and cost. Ya. Nah, sekarang eco-efficient construction, mungkin Indonesia baru ada di tengah-tengah, itu disebut sebagai environmental master planning, ya. Kita harus memperhatikan diversity, resource use, ya, material yang dipakai, dekat atau jauh,
dia menghasilkan emisi atau tidak, kemudian emission and health ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau berbicara tentang sustainable master planning atau sustainable construction, maka kita harus berbicara lebih jauh lagi, disebut sebagai ekonomi sustainability, social equality, dan quality of built environment di ujungnya ya. Nanti kita lihat lebih detailnya bagaimana sih lakukan. Kalau kita melakukan satu passive design, maka hanya merubah building envelope terhadap satu energi, maka menurut study conducted by Indian Institute of Technology, maka kalau kita hanya envelope aja, mengoptimize envelope atau fasad bangunan, maka kita bisa mengurangi 240 kWh per meter persegi per year. Ya, kalau kita berbicara tentang kita menghilangkan lighting, ya kita bisa mengurangi 208 dan seterusnya. HVAC dan lain sebagainya kita bisa sampai 98 kWh per meter persegi per year. Nah, ini sebetulnya suatu konsep suatu bangunan ya. Jadi ada smart building, di situ renewable energy, rainwater harvesting, passive design, use natural, dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Seharusnya satu bangunan itu dibangun sangat komprehensif. Begitu juga dengan kota, itu disebut sebagai smart city, di situ ada renewable energy, water management, passive cooling, waste management, water treatment, kemudian ada green open space, transportasi sistem, dan industri sistem. Jadi keuntungan kita, nah ini renewable energy, kita tahu bahwa di situ ada biomass, geothermal, wind, water, dan solar. Saya akan berbicara tentang inclusive and sharing cities. Jadi sebuah energi kota masa depan itu seharusnya inklusif dan sharing cities. Jadi pabrik-pabrik yang tidak berjalan, pabrik-pabrik yang sudah tidak, pabrik itu kan ada shiftingnya ya. Jadi pabrik yang tidak 24 jam, kita bisa lihat bahwa misalkan atapnya bisa ditanam PV. Kemudian satu gedung ya fasadnya, kemudian atapnya juga bisa ditanam PV, bahkan bisa wind turbine gitu ya. Kemudian bangunan rumah bisa ditanam PV dan lain sebagainya, dan itu adalah sharing energi. Gitu. Keuntungan kita, gedung-gedung tinggi itu di belakangnya adalah kampung. Jadi bisa dibayangkan apabila gedung tinggi itu bisa menghasilkan panas, itu yang disebut sebagai cogeneration ya. Cogeneration itu bisa dimanfaatkan menjadi energi renewable energy. Jadi panasnya itu bisa ditangkap menjadi energi, kemudian energi itu bisa di-sharing kepada kampung di sebelahnya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi rumah yang tidak terpakai, yang dia memakai PV, itu bisa sharing kepada bangunan gedung di sebelahnya dan saling sharing. Itu yang disebut sebagai inclusive and sharing city. Ini detailnya, ini disebut sebagai energy sharing between house in a community ya. Saya pernah membimbing mahasiswa arsitektur, kemudian sama teknik mesin itu mengikuti ASRE dan dia juara di UK ya. Itu adalah tentang sharing energi ini. Jadi misalkan memakai koridor-koridor sebuah kampung ya, itu dipakaikan dengan PV, ada wind turbine yang ada di sana. Kemudian energinya bisa dipakai oleh rumah. Nah, kelebihan energinya itu juga bisa dipakai oleh gedung yang ada di sana. Begitu juga apabila gedung itu memakai PV, memakai wind turbine gitu, kelebihan energinya bisa dipakai untuk kampung di sebelahnya. Itu disebut sebagai inclusive and sharing cities ya untuk energi. Ini yang sudah terjadi di China ya, di Tiongkok. Linking the futures, energy sharing help China cities go green. Jadi kota-kota di Cina, karena dia menyadari bahwa penduduk di Cina sudah 70%-nya itu sekarang ada di kota, itu perlu energi tinggi. Maka dia memakai yang disebut sebagai energy sharing itu tadi. Jadi sharing-sharing pemakaian energi. Ini gedung-gedung yang bisa dipakaikan misalkan wind turbine. Sekarang sangat banyak sekali gedung-gedung yang dia ya desainnya memakai wind turbine untuk energi ya, dipakai untuk menambah energi, untuk menjadi independent energy energy building. Kelebihan energinya bisa di-sharing ke kampung sebelahnya. Gitu. Nah ini gedung-gedung yang memakai PV ya, jadi semua gedung pakai PV. Nah ini bagaimana struktur kota itu tergantikan karena adanya yang disebut sebagai living
facilities assistant, ya. Jadi semuanya dikontrol pakai smart control gitu ya. Bagaimana sebuah energy drainage system, kemudian ventilation system, energy management system, ya, public lighting dan lain sebagainya itu dikontrol untuk mengatur struktur kota. Nah, kita belum sampai ke sana. Bahkan RT/RW dan RTTR kita belum ada karena policy kita juga belum masuk ke sana. Ini padahal kita sudah harus menghadapi 2030. Gambar selanjutnya, ini sistem integrations ya, residential and komersial yang tadi saya sebutkan. Ini detailnya ya, bagaimana sebetulnya sharing energi itu. Ya, ada HEMS, kemudian ada sistem HEMS, CSP ya, di situ ada co-generations, ada BEMS dan lain sebagainya. Ini orang elektro sama orang mesin tahu. Jadi kota itu sekarang bukan ranahnya seorang urban designer saja, tetapi juga menjadi ranahnya orang mesin, orang elektro gitu ya. Nah, itu yang harus kita mungkin pada waktu kita mendesain kita perlu mereka gitu. Sebetulnya hampir sama, mungkin dilihatkan aja beberapa kota yang sudah apa namanya, bisa lanjut. Ini lanjut aja. Nah, ini beberapa kota yang mereka sudah memakai sistem-sistem seperti ini ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Materinya sangat mudah sekali untuk kita pahami bersama. Untuk yang terakhir, saya mohon kepada Bapak Doni untuk menyampaikan 1 menit closing statement untuk mengakhiri materi pada sesi pertama kali ini. Silakan Bapak. Baik, sebelum kita sampai kepada fully renewable energy, memang kita dibutuhkan kesadaran kita sendiri sebetulnya di dalam perilaku, bagaimana sebuah tidak sampai ke kota, tetapi mungkin lebih kecil lagi ke dalam diri kita, rumah kita, bagaimana kita menghemat energi. Kalau kita sekarang sadar bahwa kita memakai bukan energi baru terbarukan, bahwa energi itu kita masih memakai coal, ya, memakai batu bara, bahwa batu bara itu membuat polusi, maka itu sudah lebih bagus. Ya, kesadaran bahwa kita memakai energi yang membuat energi itu membuat polusi udara, maka itu sudah 1 poin melangkah. Nah, kesadaran itu marilah kita sama-sama bersama-sama ya, untuk membentuk menjadi sebuah komunitas, kesadaran komunitas, kesadaran sosial gitu ya, untuk sadar terhadap efisien energi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Closing statement menandakan bahwa materi pada sesi pertama telah usai. Kita masih akan menuju pada sesi kedua dan ketiga. Namun sebelum itu kita akan jeda sejenak. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang.